Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang wabah pandemi COVID-19 atau penelitian. Oke. How are Indonesian feeling? COVID-19 ini terjadi dari luar negeri. Wabah tersebut sampai ke seluruh dunia. Maka oleh karena itu kita harus mencegah COVID-19 ini terjadi pada awal Maret untuk negara Indonesia yang sudah terkonfirmasi. Oke, berikutnya next. Di beberapa negara, jumlah kasus bahkan terus meningkat. Di Indonesia, ada yang dinyatakan positif dari COVID-19. Hingga saat ini, belum ada kriteria spesifik yang menentukan status pandemi. Namun, setidaknya ada 3 kriteria umum sebuah penyakit dikatakan sebagai pandemi. Pertama, virus dapat menyebabkan penyakit atau kematian. Kedua, penularan virus dari orang ke orang terus berlanjut atau tak terkontrol. Dan ketiga, virus telah menyebar ke hampir seluruh dunia. Untuk mengurangi risiko terinfeksi virus, waspada dengan kerumunan orang sekitar, hindari keramaian untuk sementara waktu, gunakan masker ketika keluar. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air bersih selama 20 detik. Hindari kontak dengan orang yang sakit. Menurut Profesor Nigel Macmillan dari Menzies Institute mengatakan, otoritas kesehatan harus mempersiapkan ketersediaan rumah sakit, antivirus, dan hal-hal pendukung lainnya seperti alat medis untuk dokter untuk menangani COVID-19 di luar sana, antivirus seperti itu. Makanya pemerintah harus mempertimbangkan social distancing. Dan berikutnya, pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown, belajar dari rumah, dan bekerja dari rumah untuk mencegah penyebaran virus corona ini dalam pemutusan rantai virus corona. Makanya telah dilakukannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Coronavirus ini adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Bisa pernapasan ringan seperti flu atau paru-paru juga bisa. Makanya dari itu dilakukannya PSBB atau belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Saya akan menjelaskan gejala virus corona atau COVID-19 ini. Gejala awalnya adalah sakit tenggorokan, demam, pilek, batuk kering, dan sakit kepala. Ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus: demam, sesak nafas, konjungtivitis, hilangnya kemampuan rasa mencium bau, ruam di kulit. Kalau sesak nafas itu bisa pernapasan berat atau ringan, diare juga bisa, dan sakit kepala. Batuk kering, demam bisa suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Hindari
kerumunan, tutup hidung dan mulut kita saat bersin dan batuk. Dalam pencegahannya, jangan lupa saya ingatkan, jangan lupa cuci tangan, gunakan masker, hindari kontak dengan hewan liar, seperti itu. Kalau ini gejalanya bisa batuk pilek, demam, gangguan pernapasan, pilek, letih, dan lesu. Itu sudah dari gejala awal COVID-19. Maka cara pencegahannya, gunakan masker, cuci tangan dengan sabun setidaknya selama 20 detik. Hindari kontak dengan hewan liar. Next, kebijakan pemerintah ini sudah diperbincangkan, perlindungan diri dan respon dunia internasional. Wabah COVID-19. Wabah virus corona masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat seluruh dunia. Walaupun sebagian negara sudah menyatakan bebas dari virus, tetapi sebagian negara masih tetap was-was. Indonesia ini dalam menghadapi virus tersebut masih menjadi prioritas utama karena saat ini masih saja penambahan yang tertular dari orang ke orang. Pengembangan hasil yang baik seperti di sebagian wilayah Jawa Barat juga ada. Maka dari itu, penerapan PSBB masih tetap diberlakukan di sebagian wilayah atau seluruh untuk menerapkan PSSBB berskala provinsi untuk memutus rantai penyebaran virus corona, dan itu adalah cara yang terbaik. Cara agar tetap terhindar dari virus corona, beri jarak setidaknya 2 meter dari siapapun yang sakit supaya kita tetap terjaga. Hindari dengan kelompok orang banyak untuk sementara waktu. Ketika kita menyentuh barang, bersihkan permukaan sentuhan tinggi seperti gagang, pintu, keyboard laptop, dan remote TV di rumah Anda. Dan jangan lupa cuci tangan atau gunakan pembersih tangan. Maka dari itu, kesimpulan dari COVID-19 yang bisa disebut dengan corona telah melakukan kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Nah, itu sudah cara yang terbaik yang telah dilakukan. Tetap jaga kebersihan, stay safe, stay at home. Jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker. Sekian dari penjelasan atau presentasi saya tentang virus corona atau COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.